wabarakatuh semuanya. Selamat malam. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang Cina, yaitu sebuah negara yang diprediksi akan menjadi negara pertama yang maju setelah Amerika Serikat ya. Nah, sebelum itu kita bahas apa sih negara Cina ini. Bukan perang dagangnya dengan Amerika Serikat, bukan juga tentang demonya, yaitu demo yang sangat terkenal yaitu One China Policy, bukan, atau drama-drama negara Cina ya, bukan. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas masalah utang dari negara Cina. Hah? Cina punya utang? Ya, Cina punya utang sama seperti negara-negara lainnya. Saya sendiri juga awalnya belum tahu kok bisa ya negara Cina yang sebagai kita tahu tuh negara yang maju banget, dimana perekonomiannya itu sangat berkembang pesat sama sekali ya kan. Terus juga baru-baru ini mungkin dari kalian udah mendengar bahwa Cina sudah berhasil menyalakan dalam tanda kutip sebuah matahari buatan. Tuh, artinya kan negara Cina ini memiliki banyak pendapatan gitu kan. Dan ternyata Cina itu punya utang. Nah, jadi Cina itu masuk dalam daftar negara dengan penghasilan rendah menengah yang memiliki utang luar negeri terbesar di dunia. Berdasarkan International Debt Statistic yang dikeluarkan oleh World Bank, Cina itu telah menduduki nomor 1 atau peringkat 1 dengan utang luar negeri yang mencapai 2,1 triliun US dollar atau sekitar 31,159 triliun rupiah pada tahun 2019. Nah, dikutip dari International Debt Statistic juga, nominal utang itu tuh udah naik sebanyak 8% dari posisi utang tahun 2018 yang dulunya tuh hanya sebesar 1,9 triliun atau sekitar 8,909 triliun rupiah. Nah, berbeda dengan Indonesia ya, utang luar negeri Cina itu di tahun 2019 itu didominasi oleh pinjaman jangka pendek, yaitu sebesar 1,2 triliun US dollar atau sekitar 17,786 triliun rupiah. Nah, dari sisi debiturnya nih, utang luar negeri Cina itu paling besar berasal dari sektor publik dan juga perusahaan yang dijamin publik atau public and publicly guaranteed sector, yaitu mencapai 318,06 miliar US dollar. Yang debitur terbesar keduanya adalah sektor publik atau lembaga badan usaha yang dimiliki pemerintah, yakni 318,05 miliar US dollar. Dan jika diakumulasikan total utang luar negeri dengan 9 negara berpenghasilan rendah menengah, itu beda sedikit dengan total uang yang dimiliki oleh Cina sendiri, yang dimana itu Cina juga menyumbang sebesar 26% dari total utang luar negeri seluruh negara berpenghasilan rendah menengah. Dan ini nominal angka yang sudah disebutkan tadi agak heran gitu ya. Ternyata negara Cina itu memiliki utang dengan jumlah itu yang sangat fantastis banget dibandingkan negara Indonesia. Padahal yang kita tahu bahwa Cina itu merupakan salah satu negara yang gencar banget nih memberikan pinjaman dana atau utang ke sejumlah negara. Nah, dilansir dari World Pension Council WPC, mencatat kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Asia itu udah mencapai 900 miliar per tahun gitu loh. Yang dimana juga ini udah dibaca sama Cina merupakan peluang yang besar gitu kan. Nah, negara yang bisa dibilang adalah negara yang sangat dibantu oleh negara Cina itu ada Pakistan, yang dimana pada tahun 2013 itu menyepakati proyek Cina-Pakistan yaitu Economic Corridor atau CPEC, yang dimana mega proyek ini tuh ditaksir bernilai 62 miliar US dollar yang dibiayai oleh China Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank yang diinisiasi oleh China, Silk Road Fund, and Industrial and Commercial Bank of China. Seperti yang kita tahu juga, China dengan Indonesia itu memiliki hubungan yang sangat dekat banget, dimana itu China sering banget dan senang banget nge-invest apapun yang dibutuhkan oleh negara kita, yaitu negara Indonesia. Dan mengetahui bahwa fakta
sebuah negara yang memiliki julukan sebagai negara superpower nih, yaitu Cina memiliki utang yang udah triliunan lebih, itu agak mengejutkan begitu kan. Nah, kenapa sih hutang di negara Cina itu bisa melonjak banget? Kenapa? Kira-kira alasannya di utang Cina yang selalu menumpuk itu diakibatkan pemerintah mereka yang terus menerbitkan surat utang untuk meringankan ekonomi yang sedang melambat. Nah, Institute of International Finance mencatat bahwa semakin sering pemerintah Cina menerbitkan surat utang itu membuat Cina hampir menyentuh 304% dari GDP mereka dalam 3 bulan pertama 2019. Nah, sebenarnya Cina itu udah istilahnya itu udah melakukan kebijakan atau mengeluarkan kebijakan, yaitu dengan meluncurkan sebuah kampanye untuk mengurangi utang dan peminjaman yang beresiko. Namun sayang nih, kampanye yang udah dibuat oleh Cina itu terhambat akibat perang dagang, ya kan? Nah, ya seperti kita tahu nih, perang dagang antara Amerika dengan Cina itu sangat sengit banget kan, yang dimana perang dagang mereka itu bagi mahasiswa atau mahasiswi hubungan internasional itu merupakan isu yang sangat seksi istilahnya, ya kan, yang dimana perang dagang itu berdampak sangat besar bagi kedua negara termasuk Cina tadi, ya kan. Nah, selain itu Cina juga meringankan syarat kredit. Pengeluaran proyek infrastruktur itu akan digencar kuat untuk memicu pertumbuhan ekonomi dari negara Cina itu sendiri. Dagang yang terjadi antara Amerika dengan Cina itu juga menyebabkan itu pertumbuhan ekonomi Cina itu merosot hingga 6,2%, yang dimana pertumbuhan ekonomi yang merosot tersebut itu merupakan pertumbuhan yang terendah 27 tahun lamanya negara Cina itu membangun ekonominya. Selain pemerintah Cina itu sering mengeluarkan surat utang ya. Nah, kenapa utang negara Cina itu mengalami pelonjakan yang naik? Itu tuh karena Cina itu melakukan atau menyalurkan kucuran anggaran atau dana kepada program Belt and Road Initiative atau BRI. BRI itu tuh apa sih? Belt and Road Initiative itu apa sih? Jadi BRI itu merupakan program yang diperkenalkan oleh Presiden Cina yaitu Xi Jinping pada tahun 2013 dengan nama sebelumnya itu One Belt One Road atau yang biasa kita kenal sebagai OBOR. Merupakan rencana besar pemerintah Tiongkok untuk menghidupkan kembali kejayaan jalur sutra atau Silk Road di abad ke-21. Nah, yang dimana strategi ini tuh melibatkan investasi dan pembangunan infrastruktur besar-besaran nih, yang totalnya tuh ada 152 negara yang tersebar ada di Eropa, Asia Timur, Tengah, Amerika Latin, dan Afrika. Kata Belt sendiri itu mengacu pada jalur darat berupa jalan, rel kereta api yang juga disebut sebagai sabuk ekonomi jalur sutra, dan road lebih merujuk pada jalur laut dan jalur sutra maritim di abad ke-21. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa OBOR atau BRI ini merupakan program yang sangat membutuhkan banyak anggaran. Plus kalau dikira-kira nih bahwa BRI ini juga merupakan salah satu cara negara Cina untuk mengaungkan nama negaranya, bahwa negara Cina itu bisa seperti negara-negara lain, seperti negara-negara superpower lainnya seperti Amerika gitu, let's say. Tapi sayang, ya kan, program ini malah membuat utang di negara Cina itu makin menambah, ya kan. Nah, mengutip South China Morning Post, Presiden Cina Xi Jinping itu kembali menyampaikan komitmennya dalam program Jalur Sutra itu di Forum Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Nah, tapi lagi dan lagi pandangan nih tentang keberlanjutan proyek ini tuh kayak masih beragam gitu loh, ya kan, mengingat kalau Cina itu memiliki utang yang sangat bertumpuk banget gitu kan, dan udah nyampe negara pertama gitu, ranking pertama dengan negara yang memiliki utang terbanyak gitu. Nah, pertumbuhan ekonomi negeri Cina juga itu sering melambat seiring dengan meningkatnya beban utang domestik akibat pandemi nih yang baru-baru terjadi nih. Sampai sekarang sih masih terjadi, yaitu pandemi COVID-19. Nah, kondisi ini tuh
memunculkan pertanyaan, apakah Cina akan mengurangi keterlibatan di global, ya kan? Khususnya pembiayaan proyek Jalur Sutra, ya kan? Bahwa proyek ini tuh juga sangat ambisius, pertama kali diperkenalkan oleh Xi Jinping itu selama kunjungannya pada 2013 ke Kazakhstan, ya kan? Nah, tujuan Cina sebenarnya mengadakan atau membuat program ini tuh untuk meningkatkan koneksi regional dan integrasi ekonomi, ya kan? Lagi dan lagi memperluas pengaruh ekonomi dan politik Cina, ya kan? Seperti yang kita tahu bahwa Cina saat ini tuh sangat bahasanya sangat greget sekali ingin memunculkan auranya nih kepada halayak dunia bahwa Cina itu bisa menyaingi negara Amerika Serikat lagi dan lagi. Nah, tapi sejumlah analisis tuh menilai Cina itu tidak akan meninggalkan sepenuhnya proyek tersebut. Tapi Cina akan diprediksi mengurangi besaran pinjaman untuk proyek BRI tadi karena kebutuhan domestik dan memastikan keberlanjutan pinjaman di masa mendatang, ya kan. Nah, berdasarkan data Refinitiv, nilai proyek Jalur Sutra termasuk semua proyek dengan keterlibatan Cina itu lebih dari 4 triliun US dollar pada kuartal 1 pada tahun 2020. Nah, sementara Bank Dunia memperkirakan nih sekitar 500 miliar US dollar itu diinvestasikan dalam proyek Jalur Sutra hingga 2019 lalu yang tersebar di 50 negara berkembang, ya kan. Nah, kalau utang dari Cina yang lain itu ada negara Cina itu bisa dibilang tuh nggak transparan dalam pelaporan utang, ya kan. Nah, utang tersembunyi itu juga memberikan dampak berat gitu loh bagi negara yang menjalin kerjasama dengan Cina, yaitu khususnya ada Venezuela, Iran, dan Zimbabwe. Nah, akibat dari utang tersembunyi itu, ada negara yang utangnya itu tampak lebih kecil dari sebenarnya gitu. Nah, padahal mungkin utangnya itu banyak banget, termasuk Cina yang tadi kan. Nah, lembaga internasional itu kesulitan tuh untuk menganalisis tingkat utang negara khususnya Cina demi memberikan strategi dan meringankan utang. Lembaga internasional yang sering membantu meringankan negara yang terlilit utang tuh sepertinya ada IMF salah satunya, ya kan. Seperti yang kita tahu pada zaman Soeharto itu ketika Indonesia mengalami krisis moneter, Indonesia dibantu oleh IMF meskipun pada ujung-ujungnya ya kita terikat pada IMF, ya kan. Nah, bunga utang dari Cina itu lebih kecil, tapi Cina itu memiliki tempo pembayaran yang lebih singkat dan Cina pun siap menerima pembayaran dari sumber daya negara itu kayak minyak, ya kan. Nah, seperti tahun lalu nih, Sri Lanka itu harus rela tuh contohnya menyerahkan pelabuhannya karena masalah utang ke Cina. Yang dimana nih diplomasi utang Cina itu juga mendapat julukan sebagai diplomasi jebakan utang. Nah, laporan Reinhardt, Trebex, and Horn, daerah-daerah yang paling banyak berutang ke negara Cina itu ada di wilayah Asia Tengah dan Timur, ya kan, seperti ada Laos, Kamboja, kemudian ada Amerika Latin dan negara Eropa bagian timur. Mungkin itu saja nih yang bisa saya ceritakan kepada kalian semua tentang podcast kali ini, yaitu podcast utang negara Cina, yang bisa disimpulkan bahwa negara yang kita pikir sangat superpower, ya superpower sih emang, itu juga memiliki utang, ya kan. Ya meskipun utang itu merupakan salah satu masalah yang negara itu nggak bisa hindari gitu kan, tapi kita nggak nyangka, ya kan, bahwa Cina itu juga banyak memiliki utang dan jumlahnya itu bisa membuat negara Cina itu memiliki ranking 1 loh dibandingkan negara Amerika Serikat. Itu kan merupakan hal yang wow gitu kan. Nah, semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini memberikan sebuah informasi nih kepada kalian semua, ya kan. Nah, bagi kalian yang mendengarkan podcast ini pada malam hari, selamat malam dan selamat beristirahat semuanya, ya kan. Selamat tidur. Dan bagi kalian yang mendengarkan podcast ini pada siang hari, selamat melanjutkan aktivitas.